Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Kalau raja-raja punya manuskrip terhadap Dorpal dan teknologi-teknologi di Indonesia. Kalau Kang Diki sendiri gimana, punya kitab manuskrip mirip-mirip gitu nggak? Barangkali sebagai warisan buat anak cucu atau umat. Ya warisan kita mah udah jadi ilmu nanti. Oh gitu. Saya akan mewariskan itu semua kan. Dan apakah perlu kitab dalam bentuk tulisan? Karena alam semesta ini adalah kitab kok. Kalau kita mampu membaca. Sebentar, alam semesta ini adalah kitab. Alam semesta ini adalah kitab kalau kita mampu membaca semuanya. Makanya ayat pertama itu adalah Iqra, bacalah kan. Definisi baca sendiri, selama ini kalau saya misalkan merangkai huruf menjadi sebuah kata atau kalimat berbunyi vokal gitu kan. Iya. Pada umumnya begitu kan. Makanya ditemaju kan ya. Makanya karena kita menyempitkan artinya itu. Begitu kita menyempitkan arti, sudah selesai. Gitu ya. Selesai. Bukan hanya membaca vokal berarti Kang Iqra itu kan. Bukan hanya vokal, kan konsonan juga ada ya. Oke. Iya. Bukan hanya vokal. Nah itu makanya semuanya harus kita baca secara holografik, secara menyeluruh. Jadi kita tidak bisa hanya sekedar melihat saja. Oh ini begini. Oh alam semesta itu adalah kitab yang sangat luar biasa. Makanya kenapa kita bisa mengetahui segala sesuatu ketika kita mampu Iqra, membaca keseluruhan. Nah pertanyaannya, apakah kita sudah Iqra gitu kan? Nah ini yang tidak akan didapat di sekolah, karena sekolah itu adalah doktrin. Sekolah adalah Doktrin. Jadi lihat, orang-orang itu didoktrin agar mereka itu menjadi sesuatu yang dikehendaki oleh orang-orang yang mengajarnya. Makanya tekanannya berupa angka. Angka. Iya. Terus berupa status, berupa penghargaan. Ranking. Iya. Nah itu. Besar. Dan terus dipuji-puji agar orang jadi bangga. Iya. Biar orang lain pada pengen. Betul. Nah kayak gitu-gitu. Jadi prestasi dikejar dalam bentuk angka. Iya. Bukan ini dalam bentuk karya nyata tadi. Alam itu semuanya sudah mengatakan secara keseluruhan, asal kita mampu membaca. Nah mampu membaca itu berikranya itu dengan tadi meneliti, menelusuri, terus menalari. Nah baru mengetahui. Oke. 4N, nalusur, naluntik, nalar, nalipak. Oke, sip. Jadi tidak ada ya tadi Kang Diki kitabnya ya, kitab tertentu. Karena kalau kita berdasarkan kitab itu kan ini apa, kalau misal Al-Quran mah udah jadi pegangan ya. Buku ya, kalau Kang Reni tadi. Iya. Manuskrip, buku dan sebagainya. Kalau Al-Quran mah jelas itu kan ya. Nah tinggal bagaimana kita benar-benar melihat kitab yang sudah tertera di alam semesta, begitu kan. Kitabullah yang sudah tertera di alam semesta, dan apa yang tersirat di dalam Al-Quran itu sendiri. Apa yang tersirat di dalam Injil, Taurat, Zabur dan sebagainya, begitu kan. Semua juga harus kita pelajari. Karena Al-Quran tidak membantah kitab sebelumnya. Nah terus kita akan melihat kitab-kitab yang sudah Allah berikan pada kita berupa alam semesta ini, berupa alam yang seharusnya kita pimpin. Karena kita khalifah fil ard, khalifah di muka bumi. Berarti kita harus mengenal bagaimana pergerakan alam semesta, bagaimana alam ini berbicara, bagaimana alam ini menggambarkan segala sesuatu, bagaimana kita berkomunikasi dengan alam. Makanya jangan heran kalau misalnya kalau misalnya tiba-tiba ini tahu ini bakal ada gini gitu kan. Ya, sebagai khalifah gitu ya. Sebagai khalifah, dan kita bisa nyuruh juga kan. Bisa mengendalikan alam. Gitu. Ya itu dia. Avatara maninggarungga. Pengendali jasad halus dan kasar, begitu kan. Ya memang ini tidak boleh didemonstrasikan sembarangan, kecuali waktu itu kan, waktu 2012 itu kan terpaksa saya demonstrasi itu di situ. Iya, waktu di GWK. Ini sekedar inilah. Ini suatu cara bagaimana mengendalikan itu. Ya. Dan akhirnya mau nggak mau beberapa kali untuk acara-acara yang tertentu ya terpaksa unjuk kabisa gitu kan. Karena mengharuskan gitu, terpaksa gitu kan. Tapi nah itu dia. Makanya ketika kita menjadi khalifah fil ard, kita benar-benar akan memahami art itu apa. Jadi
Nah itu kan tugasnya itu kan. Tapi kenapa kita tidak menjalankan tugas itu sebagai khalifah fil ard gitu kan? Menjalani hidup apa adanya aja. Apa adanya atau ada apanya? Ada apanya? Nah kalau misalnya apa adanya, berarti benar-benar kita pasrah. Oh iya iya. Kalau ada apanya, berarti kita akan ngulik. Menggali kan ya? Menggali. Kenapa? Seperti contoh, misal huruf lemurian kan. Oke. Kan ada yang menanyakan, ini dasarnya dari mana? Iya iya. Kan banyak tuh di prasasti tertulis huruf lemurian kan. Di Sada Huruf juga ada, kemarin kita buka kan kita kan. Kita liatin, buktinya ada, kita gali gitu kan. Saya kesana dan menggali gitu ya. Daripada dipresentasikan dulu. Iya, daripada ditanya nanti akan sudah kesana, saya kesana, iya. terus digali gitu kan. Hampir kan? Belum nanya udah dijawab dulu. Ya daripada tadi ditanya gitu kan, kita udah digali kan. Digali ya? Digali, kemudian kita baca hurufnya. Iya, diusap-usap sendiri ya kan? Iya. Prasastinya. Iya. Nah itu akhirnya kita terjemahkan kan semuanya, dan ternyata itu bahasa Lemurian dan huruf Lemurian. Ada maknanya itu Bang? Ada itu, ada. Anjana gafidahi angga gitu, Anda, kalian itu, kamu itu adalah gerbang Sang Maha Pencipta gitu kan. Anjana gafidahi angga itu gerbang Sang Maha Pencipta. Kamu, engkau adalah gerbang Sang Maha Pencipta. Terus Avatara Maninggarungga, pengendali keseluruhan jagat halus dan kasar. Sadubala Arya Dumida itu. Terus Zakala Manigwarazena. Jadi itu bahasa Lemurian yang sebetulnya itu maknanya sangat dalam. Itu maknanya dalam apa Kang? Apa buat filosofi atau mungkin? Itu petunjuk bagaimana kita mengolah tubuh kita agar bisa menjadi Avatara Maninggarungga, pengendali jasad alam halus dan kasar. Jadi informasi itu ya perlu Iya. dipelajari lagi, Iya. teliti lagi ya. Jadi benar-benar kita itu adalah orang-orang yang harus benar-benar mampu, gitu kan. Nah, jadi tinggal bagaimana kita sekarang memampukan diri kita agar menjadi khalifah fil ard, kan begitu kan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ya. Maksimalkan potensi semua Kang ya. Berarti. Bukan khalifah di muka surga kok. Betul. Ya. Bukan khalifah di muka bumi. Ya sudah emang. Iya, karena kalau kita ingin masuk surga, kita harus bikin surga kan. Kalau kita ingin masuk surga, kita harus bikin surga dulu di bumi gitu. Oke, iya. Kan? Tadi saya loading dulu. Matan alamin itu. Iya. Kesana, Iya. surga di bumi. Iya. Bikin bumi itu tenang, bikin damai. Iya, betul. Bukan bikin bukan ngejelek-jelekin orang lain, ngadu domba satu orang dengan orang lain gitu kan. Bukan seperti itu. Oke. Konsep lempeng menurut Akang agar beragama lebih dewasa lagi. Step by stepnya biar bisa lempeng katanya. Lempeng itu berarti kita itu peduli, tapi tidak akan ada beban. Lempeng itu tidak ada beban, tapi kita dengan memaksimalkan kepedulian. Lempeng itu tidak ada beban, Tapi kita dengan memaksimalkan kepedulian. Oke, gimana? Jadi begini, ketika kita action, apapun yang terjadi, hasilnya itu akan kita ketahui dengan tawakal. Begitu kan, tawakal itu kan memasrahkan segala sesuatunya pada Sang Maha Pencipta dengan memaksimalkan usaha. Oke. Nah, jadi ketika kita mengetahui bahwa usaha kita gagal menurut versi kita, belum tentu gagal menurut versi Allah kan? Karena Allah mengarahkan pada hal yang lain. Iya. Jadi lempeng itu adalah ketika kita memaklumi segala sesuatu, dan lempeng itu kita akan menilai segala sesuatu itu dengan wajar apa adanya. Nah itu baru apa adanya, wajar apa adanya, karena segala sesuatu itu wajar kok. Sebagaimana adanya gitu ya. Iya, wajar, segala sesuatu itu wajar apa adanya. Dengan lempeng itu kita melihat segala sesuatu itu wajar apa adanya. Nah kalau hidup, kita harus tahu ada apanya. Itu lain. Nah ini yang akan kita terus gemblengkan pada umat ini. Terus kita ini dengan pengobatan kita, misalnya kita mainstream kan bayar pengobatan, kita enggak kan ya? Betul. Nah apa salah itu? Ternyata enggak kan? Enggak gitu kan. Justru itu yang dibutuhkan gitu. Iya, dianggap aneh kan saya teh. Iya. Nah itu. Tapi justru yang aneh yang lakukan ya. Iya. Ini banyak yang kesini kan. Ya ratusan orang setiap hari gitu. Iya, jadi banyak yang Datang ke sini main pegang kepala mah. itu. Nah kita lihat faktanya saja lah gitu, kita lihat fakta. Jadi kita tidak perlu membayangkan dulu gitu kan, karena kebanyakan orang-orang itu sudah ketakutan dulu. Ini dasarnya dari apa? Dasarnya dari mana? Mereka nanya itu dasarnya dari mana kan? Ini yang membuat mereka mundur gitu kan.
Karena tanya dasarnya dari mana, coba lihat sendiri gitu Lihat kan. faktanya, kenyataan. Lihat saja gitu, lihat saja. Masalahkan Iya. tujuannya. Karena mereka tidak mengerti. Zalika mablaguhum minal ilm kan gitu kan. Itulah sejauh-jauhnya pengetahuan mereka. Jadi harus semuanya itu harus berdasarkan apa gitu kan mereka. Dari mana? Itu yang membuat mereka menjadi mundur. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.